Ngobras, ngobrol santai. Yeay! Jadi di Ngobras kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Nafisa dan Yasin. Jadi Nafisa ini merupakan ketua panitia siswa acara HUT SIJ tahun ini dan Yasin merupakan ketua acara HUT SIJ tahun ini. Silakan Nafisa dan Yasin say hi ke Sobat SIJ. Hai. Nah, Sobat SIJ di Ngobras kali ini kita akan ngobrol ini gimana persiapan dan di balik layar yang nggak diketahui oleh Sobat SIJ tentang acara peringatan HUT SIJ tahun ini. Benar kan? Benar. Jadi di Ngobras kali ini kita akan ngobrolin gimana sih persiapan dan di balik layar yang nggak diketahui oleh Sobat SIJ mengenai peringatan acara HUT tahun ini, kan? Tuh. Nah, jadi gimana sih persiapan HUT tahun ini? Kayak persiapannya tuh berapa lama? Dari bulan apa? Tuh. Oke. Jadi persiapannya itu dari kita udah dapat kabar soal akan diadakan HUT itu dari akhir Desember. Lalu beberapa rapat itu sudah dimulai dari rapat BPH dan ketua HUT dari pihak guru yaitu Bu Roma, penentuan anggota-anggota siapa yang menjadi panitia, lalu kemudian rapat besar dari seluruh jajaran panitia yang akan yang bisa dibilang yang akan berpartisipasi dalam kepanitiaan HUT SIJ pada tahun ini. Lalu juga ada finalisasi penetapan kapan HUT itu akan diadakan dan lain sebagainya. Nah, tapi di sela-sela kita lagi ngejalani rapat itu dan kan seharusnya tuh tanggal 1 Januari ya? Iya, kan sekolahnya. HUT SIJ itu tanggal 1 Januari. Nah, tapi kita ternyata ada kendala nih. Setelah kita nyiapin panitia-panitianya, proposalnya dan lain-lain sebagainya, itu ternyata pas di akhir Desember dan mau masuk awal Januari itu kasus COVID yang di Arab Saudi ini meningkat. Jadinya kita menentukan apakah HUT SIJ ini akan dilakukan secara online atau offline gitu loh. Nah, terus yang pertama kita netapin yaudah online aja gitu. Terus ditetapin lagi gitu ya. Yaudah semi offline aja, ada yang online, ada yang offline gitu. Tapi akhirnya keputusan akhirnya itu kita netapin offline tetapi dengan jumlah undangan yang terbatas gitu. Oh, jadi persiapannya udah dari 2 bulan sebelumnya ya. Iya. Karena ada COVID dan sebagainya diundur jadi perayaannya di bulan Februari. Tanggal 13 Februari bukan? Iya, benar. Yes. Ya, tepat di hari Minggu. Jadi yang terlibat di perayaan HUT SIJ tahun ini banyak banget ya kan. Nah, kalau dari panitia sendiri nih ada berapa total panitianya atau siapa aja panitia itu dari siapa saja, dari pihak mana saja nih? Oke, jadi total panitianya yang dari siswanya sendiri itu ada sekitar 60-an. Terus kalau dari panitia gurunya, ini panitia guru ini udah dicampur dengan ibu-ibu DWP dan lain-lain sebagainya, itu ada sekitar 58, hampir 60 juga. Tuh. Jadi orang panitianya juga banyak banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selain itu tuh aku kan lihat di panggung tuh. Di panggung ada banner terus tulisannya ada sponsored by. Jadi HUT ini ada sponsornya ya, disponsori oleh beberapa pihak. Kalau boleh tahu siapa aja sih sponsornya? Oke, sponsornya itu ada dari Pine Hill, SBTC, ada dari Garuda, ada dari Wong Solo, ada dari Kraton, ada dari KJRI, ada dari Wali Murid. Jadi total sponsornya ada 7 kan? Ya, ada Wah, itu juga. banyak banget, keren banget. Nah, selain itu yang aku lihat-lihat emang persiapannya ribet banget gak sih, dari keputusan yang dibuat dan ternyata gagal gitu, dan akhirnya emang keputusannya jadinya offline ya, dengan tamu yang terbatas. Total tamunya tadi disebutkan ada 300 kan? Nah, 300 tuh siapa aja? Nah, 300 itu kita bagi, ada yang tamu VVIP seperti dari KJRI gitu. Sama undangan-undangan, kita juga ngundang loh dari Sekolah Indonesia Mekah. Wow, ada tim juga. Nah, terus juga kita ngundang dari wali murid yang berprestasi serta
wali murid yang ikut mensponsori acara ini, karena wali murid ini masya Allah antusiasnya besar sekali gitu untuk iya, ngeriahin gini. iya, alhamdulillah Terus ya. juga ada dari alumni. Alumni. Terus ada dari band juga. Ben, Dan ada juga dari para sponsor lainnya kayak Penhill yang disebutin tadi. emang cukup banyak juga ya untuk tahun ini. Nah, kalau untuk acara-acara yang ditampilin saat acara HUT kemarin, itu gimana sih panitia ngerangkai acara-acaranya, kayak mau nampilin ini itu, pengen tahu nih. Oke, jadi dari penampilan-penampilan itu penampilannya udah dipersiapkan dari udah sejak lama, mungkin sekitar 3 atau 2 minggu sebelum HUT itu akan dimulai. Itu penampilannya itu ada dari anak-anak TK, ada anak-anak SD, ada anak-anak SMP. Contohnya kayak kalau dari TK itu parade busana, kalau dari anak SD itu tari cublak-cublak suang, kalau dari anak-anak SMP itu tari saman gayo. Terus kalau dari anak-anak SMA itu tari medley, parade medley. Nah, dan juga kita juga biar acaranya lebih matang lagi, biar persiapan kita lebih matang lagi, pada H-4 dan 3 kita mengadakan gladi kotor dan gladi bersih. Dan juga untuk acara-acaranya itu kita juga ibaratnya mengundang dari pihak luar, yaitu band dan juga penampilan dari anak sekolah Indonesia Mekah. Oh, jadi yang tampil-tampil tuh ada dari siswa SIJ sendiri itu dan ada dari yang luar SIJ. Kayak tadi betul ada sekali. bandage dan dari sekolah Indonesia Mekah. Sir. Keren banget. Nah, jadi perayaan HUT tahun ini pasti berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Pastinya. Nah, apa Pasti. sih kira-kira perbedaannya? Nah, perbedaannya itu kalau tahun 2020 itu kita ngerayainnya dengan acara HUT itu dengan mengundang wali murid dan secara terbuka gitu, tanpa jumlah yang terbatas. Sedangkan tahun ini di tahun 2022 kita ngerayainnya dengan jumlah undangannya yang sangat terbatas gitu loh. Karena kita kan ada 1 tahun terlewati gak ngerayain HUT juga. Jadi kita nge-skip setahun ya. Ya gitulah. Selain itu, kira-kira kalian ada nggak sih unek-unek yang pengen kalian keluarin dari acara HUT tahun ini? Ada banget. Coba yasin dulu deh. Unek-uneknya kayaknya benak ketua aja deh. Apa juga sama-sama ketua. Gimana bisa ada apa? Oke, jadi unek-uneknya paling gregetnya itu sama stage. Di bagian stage itu kita pas masang backdrop yang kain gede di belakangnya, itu benar-benar susah banget. Kita masang itu mungkin ada sampai 3 atau 2 hari. Kenapa emang? Apa susahnya? Ya karena ini loh, kan kita harus ngikat tali antara tiang yang satu sama tiang sini kan. Nah, karena juga kan kondisi lokasi strategisnya itu kurang, karena di sini kan ada tangga yang miring gitu kan. Oh iya. Nah, di situ pas kita ngikat, setiap kita udah ngelurusin kainnya, itu setiap kita masang juga ornamen di backdropnya, dia makin turun lagi gitu loh. Jadi harus benar-benar dikencangin. Tapi kalau misalnya rencananya kita awalnya nggak pakai tali di belakang gitu kan, yang diikat ke belakang, itu jadinya takut ngerusak pemandangan gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya kita ngambil keputusan akhir, yaudah kita tetap ikut pakai yang tali belakang biar yang penting lurus. Tapi pas masang itu bikin greget. Iya banget. Terus aku juga denger nih, ada sebagian anggota OSIS yang nginep tuh sebelum hari H. Dan kayaknya tuh kalian juga nginep bukan? Iya nginep. Oh, kalian juga nginep. Nah, kira-kira ada gak sih kendala sebelum H-min sekian jam acara? Oke, mari kita lanjut mendengar cerita tentang hambatan saat H-min sekian jam acara. Ada apa? Oke. Jadi waktu kita nginep itu di sekitar jam 2 malam atau jam 3 malam itu tiba-tiba ada hujan debu. Nah, hujan debu dan anginnya cukup kencang, dan di situ kursi-kursi, panggung-panggung itu udah mulai kena debu semua, udah mulai kotor semua, lapangan juga udah full Panik debu tuh. semua. Nah, tapi
setelah Sholat subuh. sholat subuh kita langsung diarahin buat langsung beres-beres, langsung beresin panggung, langsung beresin kursi-kursi, langsung dibersihin, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah panggungnya Alhamdulillah semua terselamatkan, nggak ada yang rusak, nggak ada yang jatuh-jatuh, ornamennya aman semua. Ada satu ornamen sebenarnya jatuh. Ornamen yang udah dipasang di atas panggung tuh, Ya. logo tuh kena Jatuh. kain kan yang di belakang satu Oh lagi. iya, Crack jatuh. Tapi Jadi, pasang lagi. Pasang bisa lagi. pasang Dan kira-kira apa pengalaman yang gak akan kalian lupain selama acara HUT ini? Kalau dari aku sendiri sih, ya nginep di sekolahnya gitu loh. Jadi kayak kita benar-benar ngerasain selama 1 minggu full, terus akhirnya pas di hari nginep itu kita kayak ngerasa ya Allah akhirnya acara kita bakal jalan nih gitu, Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. sukses. Alhamdulillah. Yasin gimana ya Oke. Jadi Ada waktu acara itu lagi mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars SIJ. Nah, di situ dan di situ Kak Nafisa tuh naik ke atas panggung buat jadi dirjen. Nah, di situ Yasin itu disuruh buat ambil stand mic dan dinaikin ke atas panggung. Iya. Stand mic-nya itu katanya ada di ujung. Nah, di sini nih lucunya nih. Kenapa? Nah, di situ Yasin pas jalan, Yasin ke ujung dong, ke ujung panggung. Di situ itu posisinya ujung kiri panggung. Itu di situ ada mic. Nah, tiba-tiba pas Yasin udah setengah jalan, dari belakang ada yang manggil. Jalan di mana? Jalan di panggungnya. Ke depan panggung. Iya, ke depan Oh, panggungnya. panggung. Nah, di situ di belakang ada yang manggil, Yasin. Siapa yang manggil? Nah, itu yang manggil Pak Faisal. Nah, di situ itu langsung drup, kaget apa nih? Nah, pas dilihat kan yang itu. Di situ langsung malu. Nah, tiba-tiba ternyata ujung itu bukan di ujung kiri tapi di ujung kanan. Jadi itu benar-benar dari penampil para pengisi acara naik itu di situ. Langsung jadi pas keluar dari tempat belakang panggung, nah di situ langsung ada mic itu pas banget dengan para MC. Jadi depannya MC itu ada stand mic. Nah habis itu Yasin langsung balik ambil stand mic, naikin ke atas panggung dan jemput mikrofon. Nah di situ pas balik ke backstage, aduh parah, malu banget, malu. Karena kan Tapi disaksiin sama banyak Kan itu penonton. disaksiin sama banyak orang juga. Dan ternyata mic yang di ujung kiri itu mic yang buat di YouTube yang bakal jadi suara buat siaran langsung di YouTube. Jadi ada miskom gitu. Miskomunikasi. Tapi itu jadi pengalaman yang sangat yang menarik. Pengalaman yang sangat menarik dan juga alhamdulillah ya memalukan. Ya gitulah. Berapa skala rasa malu kamu dari 1 sampai 10? Oh 11 guys. Lebih. Tapi itu bisa jadi pelajaran dan buat di acara-acara yang akan datang bisa lebih baik lagi. Bisa lebih dijaga komunikasinya biar komunikasinya lebih baik. Gak ada miskomunikasi kayak tadi. Dan apa harapan kalian untuk acara-acara HUT selanjutnya? Oke, harapan dari aku sendiri semoga di acara HUT SIJ tahun depan lebih meriah lagi, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih mantap lagi. Yasin gimana? Mudah-mudahan COVID di Saudi ini lebih cepet-cepet hilang biar kita bisa bikin acara yang bisa dikatakan acara itu tidak terbatas, acara yang benar-benar terbuka. Jadi buat umum bisa semua orang datang, bisa semua orang sama-sama menyaksikan. Ya, bisa sobat SIJ juga Ya, bisa betul datang. sekali. Amin. Amin, semoga doa kita terjawab. Amin. Baik sahabat SIJ, begitulah kita udah mendengar cerita dari Yasin dan Nafisa tentang persiapan HUT SIJ tahun ini. Dan semoga HUT SIJ yang selanjutnya bisa lebih meriah, lebih sukses dan lebih lancar lagi. Amin. Terima kasih sobat SIJ telah menonton. Ayo kita say bye-bye. Bye.